Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tugas kelompok kami, tugas podcast kami dari kelompok 4 dengan tugas podcast yang berjudul Peran Pemasaran Online. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah bersama 3 orang teman saya yang akan membahas tentang bagaimana sih peran pemasaran online di zaman sekarang ini. Subscribe sudah. Oke, baiklah teman-teman, mungkin kita bisa lanjut pembahasan aja ya. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada mereka tentang apakah penting atau tidak penting peran pemasaran online pada zaman sekarang ini. Mungkin kita bisa mendengar dari narasumber pertama kita. Mulai tidak dipersilakan. Ya, terima kasih. Kalau kita ketahui apa sih itu pemasaran online dulu? Kalau menurut saya, pemasaran online adalah mempromosikan suatu produk yang dimanfaatkan dalam platform online yang diakses melalui internet. Nah, pertanyaannya itu, saudara Aksa itu apakah penting atau tidak? Nah, kalau menurut saya itu penting. Karena dalam pemasaran online ini kita bisa mendapat harga yang terjangkau atau murah. Yang kedua itu kualitasnya itu lebih tinggi atau bagus dan juga mempermudahkan kita dalam membeli suatu barang. Seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan, saudari ini mengatakan bahwa peran pemasaran online itu penting sebab ada beberapa alasan tertentu. Seperti tadi murah, perlu efektif dalam pembeliannya dari bahan dan barangnya juga cukup bagus. Baik, terima kasih kepada saudara Mul. Terus saya akan bertanya kepada saudara Rakib terlebih dahulu tentang bagaimana apakah penting atau tidak penting peran pemasaran online ini. Dipersilakan kepada saudara Rakib. Baik, terima kasih. Menurut saya peran pemasaran online pada zaman sekarang ini sangat penting karena di zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang menggunakan media internet, yang dimana masyarakat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan konsumen. Selain itu, serta dapat memasarkan produk atau barang berbagai wilayah, kota, dan seluruh dunia. Seperti itu kira-kira. Baiklah, jadi jawaban dari saudara Rakib ini tidak terlalu berbeda dari narasumber pertama kita, bahwa dia mengatakan sangat pentingnya peran pemasaran online ini karena juga ada beberapa alasan, termasuk cara menghubungi konsumen agar konsumen dan pembeli itu cukup mudah karena tinggal melalui HP saja, tinggal pencet aja. Nah, terus kita ke narasumber ketiga. Menurut Anda apakah penting atau tidak penting peran pemasaran online ini? Baik, terima kasih. Kalau saya ditanya apakah peran pemasaran online penting, kalau saya sih tidak terlalu penting, tapi bagi saya. Ya. Karena kenapa? Karena saya jarang bisa mengunggah. Tapi kalau dilihat juga di era sekarang, kebanyakan orang itu menggunakan aplikasi-aplikasi buat pesan online. Ya, betul. Tapi ada juga itu dampak negatifnya. Dampaknya yang pertama bikin orang malas keluar. Iya. Terus betul. Ini itu. Oke. Terkait pemasaran penting atau tidak pentingnya dari 3 narasumber ini kita dapat bahwa semuanya memiliki memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau dari saudara
ini tadi saudara Arif mengatakan karena dari perspektif dia bahwa tidak penting karena dia jarang belanja, nggak tahu alasannya kenapa, tapi karena dia jarang belanja di media sosial karena mungkin takut ditipu atau apa kali ya, jadi menurut dia tidak terlalu penting. Sudah? Oke, tadi kita telah mendengar perspektif mereka tentang penting dan tidak pentingnya peran pemasaran online pada era sekarang atau pada zaman zilenial sekarang. Baiklah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan lagi, pertanyaan kedua kepada narasumber kita ini tentang perspektif mereka sendiri tadi. Saya menimbulkan pertanyaan, apakah keuntungan yang didapat antara penjual dan pembeli di dalam pemasaran online ini? Mungkin kita bisa tanya kepada saudara Rakib terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, keuntungan yang didapatkan dalam pemasaran online ini salah satunya adalah tanpa batas waktu. Kita dapat, Anda bisa dapat menjalankan pemasaran online dimanapun. Yang terpenting adalah jika ada koneksi internet. Yang kedua, efisien biaya operasional, di mana melalui media iklan online lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan iklan secara offline. Hal ini dijelaskan terlihat dari biaya yang kita butuhkan dan perlengkapan pendukung yang bisa terjangkau dan relatif murah. Yang keempat, kemudahan dalam strategi pemasaran produk. Apabila Anda memiliki produk dengan segmentika pasar tertentu pada pemasaran online, jelas sangat memudahkan Anda membidik target marketing. Misalnya Anda memiliki produk elektronik, maka memanfaatkan forum elektronik grup di media sosial seperti Facebook atau membuka sebuah toko online. Begitu kira-kira. Terima kasih saudara Rakib atas pendapat yang diberikan. Dia mengatakan sangat bagus dan sangat efisiennya keuntungan yang didapat jika kita melakukan pemasaran online baik itu dari penjual maupun pembeli. Apalagi terhadap pembeli, bisa saja pembeli tanpa batas waktu, jadi walaupun malam, subuh, yang penting HP atau device yang dipakai memiliki akses internet terhadap apa yang dibeli. Baiklah, kita bisa mendengarkan narasumber kedua, Ummul Athilah, untuk memberikan opininya tentang keuntungan yang didapat antara penjual dan pembeli terhadap pemasaran online. Persilahkan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh saudara Rakib, bahwasannya itu dalam pemasaran online ini mendapatkan keuntungan itu waktu itu tidak terbatas. Nah, kalau saya sih, menurut saya keuntungan dalam pemasaran online ini mungkin biayanya lebih murah dari pemasaran yang lain. Kayak misalkan kalau kita ke pasar pasti harganya itu mahal, tidak bisa di promo. Nah, yang kedua itu membangun hubungan baik dengan pelanggan, dan hasilnya itu bisa diukur juga. Terima kasih atas pendapatnya. Sudah dari Ummul mengatakan bahwa pemasaran online atau jika kita belanja online itu lebih murah daripada belanja offline atau biasanya di pasar-pasar. Karena kalau di pasar kita jarang sekali ketemu yang diskon. Kalau kita bisa tahu lah kalau di online ya, kayak di Shopee ada berbagai event yang kita dapat. Contohnya kayak 12 Shopee biasanya kan ada tuh. Jadi saudari Ummul mengatakan jika keuntungan yang dapat antara pembeli ini lebih banyak ke pembeli sih. Kalau dari saudari Ummul mengatakan bahwa pembeli lebih banyak untung kalau dalam pemasaran online. Terus mungkin kita bisa lanjut ke saudara Arif Rahman tentang bagaimana keuntungan yang didapat dalam pemasaran online.
Persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kedua kalinya. Mungkin dari saya ada terlalu panjang sih karena sudah dijelaskan oleh saudara Om dan terakhir. Kalau menurut saya, keuntungan yang didapat oleh penjual tidak lain tidak bukan itu apa, dan keuntungan yang didapatkan juga oleh pembeli untuk memudahkan dan bahkan murah-murah seperti yang dijelaskan tadi saudara kita ini. Mungkin itu saja. Jadi kalau dalam keuntungan mereka semua sama, walaupun tadi dalam peran penting dan tidak pentingnya saudara Arif mengatakan bahwa tidak terlalu penting. Tapi betul sih, kalau bukan cuma dari dia, saya sendiri juga bahkan melihat kalau berbelanja kebanyakan di online karena keuntungan yang didapat oleh pembeli banyak juga begitu dengan penjual. Kalau pembeli kan ada mencari yang murah-murah. Walaupun ada kekurangannya, terkadang kita membeli sesuatu yang datang tidak sesuai dengan harapan. Tapi ini juga sesuai dengan ini sih, harga. Misalnya kalau murah sekali ya juga kurang efisien barang yang datang gitu. Kalau jual tanpa ada laba, Mungkin cukup gitu ya podcast kali ini. Jadi teman-teman, itulah sedikit pendapat kami tentang peran pemasaran online di zaman sekarang. Penting dan tidak pentingnya itu tergantung dari kita, dan keuntungan bisa kita dapatkan sendiri, begitu dengan penjual maupun pembeli. Jadi terima kasih atas narasumber kita bertiga, sedikit opini atau pendapat yang telah diberikan. Akhirul kalam, kami dari kelompok 5 mengatakan selamat menonton dan see you next time.